Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master, perkenalkan saya Master Sultan sebagai pengajar kimia di Master PBB. Kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan UTS 2 Kimia B dengan konten 30 menit tembus 10 soal. Oke, jadi kita langsung mulai saja dari soal yang pertama. Kita lihat dulu soal yang pertama. Baik, ini adalah soal nomor 1 atau pertama. Di sini soalnya prediksikan bentuk geometri dari molekul-molekul berikut. Ada IF3, ClO3-, telurium tetrafluorida, dan SeO4. Oke, yang pertama IF3 dulu. Nah, IF3 ini adalah I dengan atom pusat. Nah, ini dia punya 7 elektron valensi, dipakai 3. Jadi dia masih sisa 2 PeB, jadi dia bakal seperti ini. Nah, karena 3 ikatan dan 2 PeB, maka dia ini memiliki geometri namanya bentuk T atau T-shape. Dia berasal dari 5 ikatan, jadi yang dipakai 3 dan 2-nya PeB, maka bentuknya seperti huruf T. Kemudian yang kedua ada ClO3-, atom pusatnya itu Cl. Nah, Cl ini karena mulai 7 elektron dan 1 muatan minus, maka itunya 8. Dan karena ini dengan oksigen, maka pasti akan ada yang ikatan rangkap. Nah, misalnya gini. Nah, kita nggak tahu nih ikatan rangkapnya itu berapa. Misalkan kita satu-satu semua. Nah, dia itu belum oktet ya. Nah, ternyata pasnya itu ketika kita giniin. Nah, ketika kita bentuk seperti ini tuh pas si Cl ini atom pusatnya memiliki muatan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, dan ini yang ini O-nya -1, berarti udah benar ya. Kalau misalkan nggak ikatan tangkap nanti muatannya nggak pas. Ini adalah yang paling stabil. Nah, itu bentuknya segitiga piramidal, segitiga piramid. Oke, kemudian yang C ada TeF4. TeF4, Te itu adalah memiliki 6 elektron valensi, kemudian dipakai 4, berarti ada 1 PeB. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ini ada Te, ini ada F, ini ada F, F, ini F. Nah, ini PeB-nya. Nah, ini tuh seperti jungkat-jungkit, teman-teman. Ini kalau Sobat Master lihat tuh kayak pondasinya ini jungkat-jungkitnya. Atau bisa disebut kita sebutnya itu tetrahedral terdistorsi. Nah, kemudian yang D itu adalah tadi XeO4. Xe itu adalah dia golongan 8. Nah, karena dia berikatan dengan O, maka akan ada 4 O. Nah, karena O ini butuh 2 itu, maka dan Xe itu bisa nggak oktet, maka bisa kita seperti ini. Nah, kalau kita tulis seperti ini, muatan formalnya akan menjadi 0 semua, maka struktur ini tuh benar. Nah, ini tuh bentuknya adalah tetrahedral. Oke, itu untuk nomor 1. Intinya kalau geometri, kalian tahu elektron valensinya pusatnya apa, terus kalian tahu berapa jumlah ikatan PeB-nya, kalian harus hafal bentuk-bentuknya. Oke, kemudian yang soal berikutnya adalah soal nomor 2. Oke, ini adalah soal nomor 2. Kita lihat dulu soalnya. Ini adalah soal nomor 2. Oke, nilon 6 terbuat dari monomer tunggal berikut. Nah, monomernya seperti ini ya. Kemudian kita disuruh sketsakan rantai polimer pada nilon 6. Oke, jadi monomernya itu sendiri adalah seperti ini. Ada 2N, ini ada 2, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di sini CH2 5 kali, kemudian COOH. COOH. Nah, ketika dia membentuk polimer, ternyata si nilon 6 ini berbentuk namanya polimerisasi. Kan ada 2 ya, satu itu adisi, satunya kondensasi. Ternyata ini tuh kondensasi. Nah, cirinya polimer kondensasi itu dia bakal
lepasin H2O. Nah, 2O-nya itu dari mana? Dari sini. Nah, OH-nya dari sini. Kemudian hanya itu dari salah satu ini. Nah, jadi nanti dia seperti ini. Kan gini ya. H, kemudian ini CH2 5 kali, kemudian CO. Nah, ini tuh putus. Nah, ini putus, ini putus. Nah, nanti ini tuh berikatan dengan NH yang lain, yang baru lagi. Baru lagi tuh. Jadi nanti bentuk polimernya tuh seperti ini. Ini ada panjang, ini. Ada 5 kali CO. Nah, gini. Ini panjang banget, berulang sebanyak N kali. Makanya disebut polimer. Monomer yang berulang berkali-kali. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Oke. Ini adalah nomor 3. Baik. Kita lihat soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah tentang gas ya, teman-teman. Berapa tekanan total dalam ATM dari kontainer 15 liter pada 28 derajat Celcius. 28 ini berarti 301 Kelvin yang mengandung N2, O2, dan Cl2. Nah, ini berarti ada gabungan beberapa gas ya, teman-teman. Nah, jadi gas ideal itu ada rumus seperti yang kita tahu, P dikali V sama dengan nRT. Nah, kemudian kita bisa cari P itu dari nRT per P. Nah, kemudian P total itu adalah ya jumlah gabungan dari tekanan si gas di dalamnya, tekanan parsial N2, parsial O2, dan tekanan parsial si Cl2. Nah, ini berarti molnya N2 dikali RT per V ditambah molnya O2 dikali RT per V juga ditambah molnya si Cl2 dikali RT per V. Nah, karena ini sama bisa kita keluarkan RT per V dikali molnya N2 tambah molnya O2 tambah molnya si Cl2. Nah, terus kan kita ditahui massa nih, berarti kita bisa cari mol itu dari massa N2 dikali AR-nya, Rn2 ditambah massa O2 dibagi AR-nya O2 ditambah massanya si Cl2 dibagi AR-nya si Cl2. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa P totalnya itu dengan 0,082 dikali T, T-nya tadi 28 derajat Celcius atau 301 Kelvin dibagi volumenya. Nah, volumenya ini 15 liter ya, teman-teman, karena gas itu menempati volume yang sama. Udah, berarti 15 dibagi massa N2-nya 3,5 bagi AR-nya 28 ditambah M-nya O2 tadi 4,5 dibagi AR-nya atau MR-nya, ini MR-nya 32, ini MR ya, MR karena untuk. Nah, kemudian 13 bagi dengan L itu 35,45 berarti 70,9. Nah, kemudian kita hitung ketemu hasilnya 0,74 atm. Nah, ini adalah tekanan total dari si gasnya itu sendiri. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita akan lihat soalnya nomor 4 seperti apa. Kita lihat dulu soalnya. Ini adalah soal nomor 4. Oke, ini adalah soal nomor 4. Nah, ini ada masih gas juga. Berapa volume gas hidrogen dalam liter yang terbentuk oleh reaksi 3,43 gram besi dengan larutan HCl. Ini ada gas hidrogen, kemudian solidnya FeCl2. Nah, berarti kita punya besi solid ditambah HCl. Terus ini menjadi FeCl2 ditambah H2. Nah, karena ini hanya 2, Cl-nya 2, berarti ini 2. Ya. Oke. Kemudian kita cari molnya masing-masing, Sobat Master. Berarti cari mol Fe-nya dulu, berarti massa 3,43 dibagi airnya Fe 55,8.
itu ketemunya 0,062 mol. Dan dengan cara yang sama kita cari molnya HCl, tinggal molaritas dikali volume 0,3 dikali 0,04 liter. Nah, ini ketemu 0,097. Nah, ini kan belum tentu semua sama-sama habis ya, Sobat Master. Jadi di sini kita akan gunakan reaksi pembatas. Nah, ketika kita gunakan reaksi pembatas, ini kita bagi dengan koefisiennya. Berarti di sini 0,062 dibagi 1 tetap. Nah, yang HCl ini kita bagi 2 kan berarti sekitar itu ya 0,049 ya berarti. Nah, ini kan berarti lebih kecil ya. Berarti mol si HCl ini sebagai reaksi pembatas. Nah, si HCl ini adalah bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, kemudian setelah kita tahu reaksi pembatasnya, ya udah kita berarti tinggal mengalihkan si H2 ini molnya dengan HCl atau membandingkan. Jadi kan kita tahu molnya H2 ini tengahnya mol HCl dari stoikiometri. Berarti tengah dikali 0,097. Nah, itu ketemu 0,049 ya, mol. Nah, kemudian kita bisa mencari volumenya dengan PV/nRT. Kan PV sama dengan nRT. Jadi P sama dengan nRT per P. N-nya 0,049, R-nya 0,082, kemudian T-nya tadi T-nya 23 derajat, berarti 300. Kemudian tekanannya tadi 2,25. Tekanannya 2,25. Nah, ini kita hitung. Kita hitung ketemunya, karena dalam liter, ketemu 0,53 liter. Nah, jadi volumenya 0,53 liter. Oke, itu tadi nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, kita lanjut. Kita lihat nomor 5 seperti apa soalnya. Oke, kita lihat soalnya nomor 5. Oke, ini adalah nomor 5. Berikut adalah reaksi pembentukan amonia. Pastikan pada kondisi laboratorium laju pembentukan amonia itu ini. Kemudian kita disuruh mencari berapa laju konsumsi nitrogen dan hidrogen. Nah, ini kan kita tahu ya, dari reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, kita juga tahu bahwa sebenarnya laju reaksi itu atau R itu sama dengan, kalau untuk reaktan itu minus seper koefisiennya. Berarti untuk N2 itu seper 1 dN2 per dt. Untuk H2 itu min sepertiga dH2 per dt. Nah, kemudian untuk produk itu plus seper koefisien, berarti seper D seper 2 dNH3 per dt. Nah, kemudian kita udah tahu nih bahwa dNH3 per dt-nya itu adalah plus 6,29 kali 10 pangkat minus 5 molar per second. Nah, berarti kita tahu laju konsumsi nitrogen itu adalah ini teman-teman, si dN2 ini per dt kita pindahkan satunya ke sini, jadi kita pindahkan ke sini gitu. Berarti kan minus setengah dNH3 per dt sama dengan minus setengah dikali 6,29 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini ketemu minus 3,14 kali 10 pangkat minus 5 molar per second. Nah, dengan cara sama kita juga bisa dapat laju konsumsinya hidrogen itu dari dH2 per dt. Ini minus berarti dia terkonsumsi gitu aja teman-teman, sobat master. Berarti 3-nya ini kita pindahkan ke sini sama minusnya, berarti minus 3/2 kali
NH3 per dt. Ini kan berarti minus 3 per 2 kali 6,29 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini tuh ketemunya minus 9,44 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, intinya lajunya itu berbanding terbalik dengan koefisiennya ya teman-teman. Sorry, maksudku berbanding lurus dengan koefisiennya. Oke, itu tadi nomor 5. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 6. Kita lihat dulu soal nomor 6 itu seperti apa. Oke, kita lihat soal nomor 6. Ini adalah soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Oke, ini ada punya inti ya, sobat master. Ini ada energi cut dari Li yang memiliki 7 nomor massa 7, dia nomor atomnya 4, yang memiliki massa sekian, kemudian massa proton dan massa neutronnya sekian. Oke, berarti energi ikat ini sebenarnya adalah energi yang digunakan untuk membentuk suatu nukleus sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa energi ikat itu adalah delta E sama dengan delta M C kuadrat. Nah, delta M-nya itu adalah massa si nukleusnya itu ya, dikurangi dengan massa si nukleonnya. Nah, nukleonnya ini adalah karena nomor atomnya 4 berarti 4 proton dan 3 neutron karena nomor massanya 7. Jadi sini sama dengan massa nukleus. Massa nukleus kita kurangi dengan 3 kali massanya, 3 kali massa. Sorry, Li itu nomor atomnya, Li nomor atomnya 3, bukan 4. 4 itu beryllium. Li itu 3. Jadi 3 kali massa proton ditambah 3 kali massa neutron. Nah, massa nukleusnya itu 7,016004 kurangi dengan 3 kali massa proton. Ini 4 ya, 4 neutron. Massa protonnya 1,007276. Kita kurangi dengan 4 kali atau dalam kurung plus minus dalam kurung plus sama aja kurangi 1,008665. Nah, ini tuh delta M sama dengan minus 0,040484 U. Nah, ini jangan bingung ya, minus tuh berarti artinya sebenarnya mengeluarkan, nanti hasilnya energinya juga minus, berarti dia eksoterm, mengeluarkan energi untuk mengikat itu sendiri. Berarti delta E sama dengan delta M C kuadrat. Nah, C kuadrat ini kalau dalam satuan U itu dia nilainya segini, sobat master, 931,5 mega elektron volt. Ini udah C kuadrat, ini per U. Berarti energi ikatnya sama dengan minus 37,71 mega elektron volt. Nanti dikonversi ke joule bisa kalau. Oke, itu untuk nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, nomor 7. Kita lihat dulu soalnya. Baik, ini adalah soal nomor 7. Ini ada keseimbangan. Reaksi berikut tercapai pada keseimbangan 2000 Kelvin. Ada N2O2 jadi N2NO. Jika reaksi dimulai dengan 0,1 mol per liter N2 dan 0,1 mol L2, 1 mol per liter O2, berapa konsentrasi masing-masing pada saat keseimbangan tercapai? Oke, jadi di sini kita punya reaksi ini ya, N2 plus O2 jadi 2NO. Ini ada K. Karena ini dalam konsentrasi berarti nanti pakai KC. Nah, kita bisa pakai MRS. Nah, dari sini ini awalnya kita tahu 0,1 molar ini nggak ada. Jadi di sini misalkan berkurang X sesuai koefisien, ini berkurang X dan plus 2X. Berarti 0,1 min X, 0,1 min X, ini 2X. Kan kita tahu ya, K sama dengan NO kuadrat bagi dengan N2 kali O2. Nah, K-nya itu 4,1 kali 10 pangkat minus 4, berarti sama dengan 2X kuadrat dibagi 0,1 min X kuadrat. Nah, ini kan sama-sama kuadrat ya. Kita bisa tarik akar di sini.
kita tarik akar 4,1 kali 10 pangkat min 4 ini kalau ditarik akar ketemunya 2,02 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2x per 0,1 min x. Nah, kalau ini dengan kalkulator bisa di solve, ketemunya itu 0,001. Nah, jadi konsentrasi saat keseimbangan udah, berarti N2 itu 0,1 min x, berarti 0,1 min 0,001 sama dengan 0,99 molar. Kemudian H2 juga sama 0,1 min 0,001 dengan 0,99. 0,099. Dan yang terakhir NH3-nya ini bukan H. Ini O, sorry. O. NO. Berarti konsentrasi NO-nya itu adalah ya X itu sendiri 0,001 molar. Sorry, 2 kali ya. Tadi kan 2X. 2 kali 0,01 sama dengan 0,002 molar. Oke, jadi seperti itu ya. Ini kita bikin dengan min X dulu. Nanti kita dapat keseimbangannya dalam variabel. Nanti kita cari variabelnya menggunakan kesamaan keseimbangannya. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, dan kita lihat soal nomor 8 siapa. Kita lihat dulu soalnya. Baik, ini adalah tentang keseimbangan kelarutan ya. Ada KSP, ada senyawa-senyawa berikut, ada GCN dan PU3, PO4 2 kali. Diketahui kelarutan molarnya. Oke. Jadi yang pertama ada GCN. GCN ini akan menjadi Ag+, aqueous, dan Cn- aqueous. Nah, ini kelarutannya misalkan itu di sini min S, berarti di sini plus S, di sini plus S. Nah, jadi kan KSP itu konsentrasi Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi Cn- ya. Berarti ini sama dengan S dikali S, sama dengan S kuadrat. Jadi KSP-nya itu 7,73 kali 10 pangkat min 9 kuadrat. Nah, ini ketemu nilainya itu 5,98 kali 10 pangkat minus 17. Nah, kemudian untuk yang B, ini ada PU3, PO4 2 kali. Nah, ini bakal jadi 3CU12 aqueous ditambah 2 PO4 3 minus aqueous. Nah, ini karena kalau kelarutan min S, ini berarti di sini 3S, ini di sini 2S. Nah, berarti kan KSP-nya itu CU2 plus pangkat 3 dikali dengan PO4 3 minus kuadrat. Nah, di sini berarti ini 3S pangkat 3 dikali 2S kuadrat. Ini berarti 27S pangkat 3 dikali 4S kuadrat. Ini 108S pangkat 5. Nah, berarti KSP-nya itu 108 dikali kelarutannya. Ini 1,67 kali 10 pangkat minus 8. 1,67 kali 10 pangkat minus 8. Ini pangkat 5. Nah, ini kita hitung. Ketemunya 1,40 kali 10 pangkat minus 37. Nah, jadi kalau untuk KSP ini dari kelarutan molarnya tinggal kita itu aja ya. Kita larutkan, kemudian kita kasih variabel S untuk larutannya, kemudian kita kalikan untuk cari KSP. Oke, itu untuk nomor 8. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Oke, ini adalah nomor 9. Ini nomor 9 soalnya. Kita lihat bersama. Gunakan persamaan Nernst untuk menghitung potensial sel pada 298 Kelvin untuk sel berikut. Oke, jadi di sini kita bakal menghitung itu ya, potensial sel berarti E ya. Kan biasanya kita ngitungnya E0. Jadi kita sebelumnya kita hitung dulu E0-nya dulu. E0-nya berarti E0 yang reduksi dikurangi E0-nya yang oksidasi. Nah, di sini kan yang reduksi Ag-nya ya, Ag plus jadi Ag. Kemudian Ni-nya jadi Ne2+, berarti oksidasi.
Meskipun di sini koefisiennya beda, E0-nya nggak perlu dikali ya, karena ini memang begitu aturannya. Jadi AG min E0 NI2 plus jadi NI. Nah, berarti ini karena ini pengurangan berarti sama-sama arah reduksi ya. Kalau misalkan satunya ini mau penambahan, E0-nya yang sudah situ dalam arah oksidasi. Ini kan masih dalam reduksi semua, jadi langsung dikurangkan aja. 0,799 kita kurangi dengan minus 0,257. Nah, ini nilainya adalah plus 1,056 volt. Nah, kemudian pakai nurse itu gini. E sama dengan E0 minus RT per NF dan kesetimbangan dan KC. Nah, di sini tahu ya, E0 min RT per NF ln. Nah, di sini yang ada itu Ni2 plus, konsentrasi Ni2 plus dibagi konsentrasi Ag plus kuadrat. Karena angka 2. Oke, bisa kita substitusi. Berarti 1,056 dikurangi R-nya pakai 8,314 ya, sobat master. P-nya pakai 298 karena di sini 298 dibagi NF. N-nya itu pakai elektron yang terlibat. Ini di sini ada 2 elektron. Jadi 2 dikali F 96485 ln Ni2 plusnya itu 0,2, Ag plusnya itu 0,5 kuadrat. Oke, kita hitung E-nya 1,056 minus 8,314 kali 298 dibagi 2 kali 96485 kali ln 0,2 dibagi 0,5 kuadrat. Itu ketemunya 1,059 volt. Gak jauh-jauh banget. Plus 1,059 volt. Oke, itu tadi ya untuk yang nomor 9. Pokoknya kalian buat master ingat saja persamaan nurse-nya yang ini. Pokoknya kalian ingat ini aja. Ininya. Oke, untuk nomor 9. Sekarang kita lanjut ke nomor 10 dan merupakan soal terakhir dalam persiapan PS2 kimia B kita kali ini. Oke, kita lihat soalnya nomor 10. Kita lihat. Baik, ini adalah soal nomor 10. Kita disuruh mencari apa ini? Disuruh mencari KSP jika diketahui potensial reduksi standar. Oke. Kita disuruh mencari KSP AgCl ya. Berarti kan di sini gini, GCl solid. Jadi Ag plus Cl minus. Nah, kita disuruh membentuk E0 dalam reaksi ini ya. Berarti yang atas itu kan AgCl sudah benar dari kiri. Nah, Ag plus ini di kanan. Berarti yang reaksi kedua kita balik. Berarti gini, AgCl solid tambah elektron jadi Ag solid plus Cl minus. Ini E0-nya sama dengan plus 0,222 volt. Nah, kemudian kita balik yang bawah. Ag solid jadi Ag plus gaseous ditambah elektron. Nah, ini E0-nya jadi kita balik. Ini kita balik minus 0,799 volt. Nah, ini kita jumlahkan. Ini elektronnya kecoret, Ag solidnya juga kecoret. Jadi AgCl solid ini menjadi Ag plus terus ditambah Cl minus aqueous. Nah, ini NO-nya kita jumlahkan 0,22 minus 0,799 temu minus 0,577 volt. Nah, kemudian dari sini tuh kita kan tahu ya bahwa delta G0 itu sama dengan minus NF T0. Nah, dalam keseimbangan delta G0 itu minus RT ln K. Di sini KSP berarti sebenarnya minus NF T0. Minusnya kecoret, berarti kan ln KSP-nya berarti NF T0 dibagi RT. Berarti kan KSP-nya sama dengan eksponen NF T0 bagi RT sama dengan eksponen N itu elektron yang terlibat 1 dikali F 96485
dikali E0-nya minus 0,577, kita bagi dengan RT. R-nya kita pakai 8,314 ya. 8,314 bermaster. Kemudian T-nya di sini 298, diketahui di soal. Oke, kemudian kita hitung, ketemu KSP-nya itu 1 kali 9485 kali minus 0,577 berarti 8,34 kali 298. Oke, ini adalah 1,74 kali 10 pangkat minus 10. Oke, jadi ide kuncinya adalah kita harus tahu ini. Harus tahu ini dan bisa tadi dari bisa dapat E0-nya dari hukum Hess. Oke, mungkin cukup ini sudah 10 soal. Kita udah berhasil sampai 10 soal dalam 30 menit. Mungkin cukup sekian. Apakah Sobat Master ada soal menarik yang mau dibahas? Saya tunggu di Master PDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.